Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan diskusi tentang effective negotiation, persuasi, and critical thinking. Ya, bersama saya dengan Coach Dr. Patisina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita diskusi tentang efektif negosiasi, persuasi, dan critical thinking, saya memperkenalkan diri dulu supaya dalam pelatihan nantinya teman-teman bisa memanggil saya sebagai apa, apakah coach, apakah Patisina, apapun itu, nanti teman-teman silahkan panggil supaya kita bisa diskusi bersama, sehingga apa yang kita diskusikan nanti ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Karena pelatihan kita ini sangat-sangat menarik sekali tentang efektif negosiasi, bagaimana melakukan persuasi terhadap orang lain, dan bagaimana berpikiran kritis. Nah, ini penting banget teman-teman semuanya. Kenapa? Karena berpikir kritis itu sangat-sangat penting sebagai orang leader, ya. Negosiasi juga penting sebagai seorang leader. Negosiasi juga penting sebagai seorang marketing dan siapapun yang hidup di dunia ini pasti penting sekali mempelajari negosiasi, berpikiran kritis, dan melakukan persuasif komunikasi. Baik, teman-teman semuanya, nama saya Patisina, saya lahir di Riau, tepatnya di Duri, 30 Desember 1979, ya sekarang sekitar 41-42 tahun. Ya. Saya S1, S2 Teknik Industri, S3 di Psikologi. Awal karir sebagai seorang praktisi, bekerja sebagai konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor di PT Arkade Adi Kreasi, itu direktur cabang tahun 2000-an, ya. 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, 9 gitu ya. Selanjutnya direktur cabang PT Global Daya Manunggal ini bergerak di bidang sipil, construction, building, jembatan. Selanjutnya masuk di direktur Noroyan Intra Construction, ini bekerja untuk IPC, Engineering, Procurement, and Construction. Selanjutnya bikin perusahaan PT Duta Asofa Indonesia, ini property business and sertifikasi alat berat. Nah, di Yogyakarta mendirikan LKP Rumah Belajar NLP, saya sebagai owner sekaligus direkturnya. Ini untuk rumah terapi transpersonal, terapi olah pikir, ya, menggunakan teknik-teknik NLP, teknik-teknik hipnoterapi, counseling, coaching, ya, dan sekaligus sekarang saya banyak di kampus juga, ya, di dunia akademisi sebagai dosen tetap di Magister Psikologi, ya, Universitas Medan Area. Mungkin ada dari teman-teman semua di sini yang dari Medan, dan di Yogyakarta dosen tetap di Amikom Yogyakarta, pernah di STMIK Dumai dan STT Dumai. Baik, teman-teman semuanya, kalau certified saya banyak di NLP, mendalami NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, apa itu NLP? Ya, sebagai NLP itu ilmu komunikasi, ilmu tentang strategic thinking, ilmu tentang bagaimana berpikir sistemik, bagaimana problem solving, bagaimana teknik terapi, dan sebagainya. Selanjutnya ada certified coaching, ya, life coach, dan hipnoterapi. Ada juga certified forensik investigasi, forensik psikologi. Terus saya master trainer di Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan asesor di BNSB, dan banyak lagi yang lainnya untuk memperdalam skill dan knowledge saya sebagai seorang coach. Beberapa hasil karya yang saya miliki, yang pertama ada Hak Cipta tentang konseling psikologi, metode NLP, terus Hak Cipta Pensiunpreneurship Coaching berbasis NLP, buku panduan afirmasi positif untuk meningkatkan produksi ASI, dan beberapa penelitian yang saya sudah kirim ke beberapa jurnal dan conference. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, ada sedikit menarik dalam kepala kita. Sehingga nantinya kenapa kita harus berpikir kritis, kenapa kita bisa melakukan teknik-teknik persuasif, kenapa kita bisa melakukan negosiasi. Nah, dalam konsep Trillium Brains yang dikembangkan oleh Paul MacLean, otak kita dibagi menjadi 3. Yang pertama reptil, yang kedua mamalia, ya, atau limbik, ya, otak limbik, ya. Yang ketiga adalah neokortex. Nah, pada prinsipnya ketika reptil itu semuanya punya, binatang punya, ya, manusia juga punya, gitu ya. Nah, untuk otak reptil ini, teman-teman semuanya, itu intinya ketika orang-orang reptil itu ya inginnya survive, ya.
survive, ya, fight or flight. Jadi kalau umpamanya dia merasa kuat, ya dia kerjakan atau dia lakukan, dia serang orang itu. Tapi kalau merasa dia tidak kuat, maka dia akan menghindar. Nah, dalam sebuah kehidupan, ya, dalam sebuah kehidupan kita di dalam organisasi dan sebagainya, ketika kita menggunakan reptil ini, maka ketika ada persoalan, kalau kita mampu melakukannya, kita kerjakan. Nggak mampu, kita tinggalkan. Nah, ini berbeda dengan bagaimana kita menggunakan otak kritikal nantinya. Bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita berpikir kreatif, otak yang mana yang akan kita kerjakan. Nah, kalau kita menggunakan otak reptil ini terus-menerus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ya seperti reptil nantinya gitu ya. Ada persoalan, kalau nggak bisa ya ditinggalkan. Berapa banyak orang yang dalam organisasi ketika dia tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, dia tinggalkan saja, begitu saja. Nah, yang kedua adalah mamalia. Ya, jadi otak mamalia ini ya intinya adalah family system. Jadi emosi, ya, berkeluarga dan sebagainya. Nah, manusia punya mamalia, sapi juga punya mamalia, ya, kambing juga punya mamalia, misalnya, ya, dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana berkelompok, bersistem. Nah, ketika ini dipakai dalam sebuah organisasi, maka orang yang menggunakan mamalia terlalu banyak, ini akan ketika ada persoalannya tidak diselesaikan, tapi ya tadi banyak mengeluhnya, ya, sedih dan sebagainya. Nah, yang paling penting dalam kita sebagai seorang manusia adalah otak yang ketiga ini, yaitu adalah neokorteks. Neokorteks itu otak imajinasi. Jadi berpikir kritis, berpikir kreatif, future oriented, ya, berpikir sistem, thinking, ini adalah neokorteks. Nah, maka dalam pelatihan ini kita akan melatih bagaimana menggunakan neokorteks dalam kehidupan. Sampai Dr. Segi Haryam dalam bukunya Otak Kanan itu menggunakan neokorteks itu sebagai laboratorium imajinasi. Nah, jadi betapa pentingnya melakukan imajinasi itu untuk melakukan persuasi komunikasi nantinya, melakukan strategi thinking, berpikir kreatif dan sebagainya. Nah, ini. Nah, kalau kita sudah terlatih di neokorteks, maka kita nanti akan bisa mendrive reptil dan mendrive mamalia. Maksudnya apa? Maksudnya kapan kita harus menjadi seorang reptil, kapan kita menjadi seorang mamalia. Itu akan didrive oleh yang namanya neokorteks. Ya, sebagai contoh ketika ada persoalan, kalau neokorteksnya aktif, ya oh ya sudah, sedih dulu gitu ya, misalnya gitu. Tapi kita berpikir solusi. Jadi sedihnya sebentar, tapi langsung berpikir solusi. Nah, misalnya kalau kita menggunakan reptil, wah emosinya dulu nih, mau mukul orang misalnya gitu kan. Tapi neokorteksnya bilang, oh kalau dipukul ya nanti babak belur, berurusan sama ini dan sebagainya. Itu menggunakan neokorteks. Berarti kita mendrive reptil itu. Kapan kita fight gitu ya. Ini penting sekali. Jadi ketika kita aktifkan neokorteks kita, ini akan jauh lebih mudah untuk berpikir sistem nantinya. Kreatif dan sebagainya, melakukan negosiasi dan sebagainya. Oke ya teman-teman semuanya, nanti kita akan latih dalam pelatihan ini. Sedikit gambaran tentang taktik dan negosiasi. Dalam pelatihan ini nanti akan diajarkan bagaimana membangun rapport building. Rapport building itu adalah bagaimana membangun kedekatan dengan lawan bicara kita. Ya. Kalau orang sudah dekat, maka logikanya akan turun, emosinya ya akan naik. Nah, ini pengaruhnya terhadap lawan bicara kita itu sangat-sangat tinggi. Yang kedua nanti bagaimana menjaga perasaan, state, ya. Nanti ada beberapa teknik yang bisa kita praktekkan untuk tetap menjaga perasaan. Kenapa? Karena perasaan ini mempengaruhi perilaku orang. Nah, yang selanjutnya tidak menasihati atau menggurui, ada identifikasi tuntutan, ya, jujur, hati-hati dengan kata ya atau tidak. Ya, kadang-kadang ketika kita bernegosiasi, lawan bicara kita bilang, oh oke, ya, oh iya bagus. Pada saat terakhir, oh tidak, gitu ya. Ini penting sekali kita mengidentifikasinya. Terus gunakan bahasa-bahasa emosi yang menyentuh lawan bicara. Ini nanti kita akan belajar tentang hypnotic language pattern, ya. Terus memahami double standarnya manusia. Kadang-kadang manusia tuh pengen ini, kadang-kadang pengen begini. Contoh misalnya, teman-teman pasti pernah bawa mobil ya, yang pernah bawa mobil ya. Pada saat di jalan, kita bawa mobil itu laju, nyalip orang, begitu suatu saat kita bawa mobil pelan, tiba-tiba ada yang nyalip, tiba-tiba kita emosi. Ini double standarnya kita.
Jadi pada prinsipnya dalam negosiasi itu orang itu ya kadang-kadang bisa naik, bisa turun. Nah ini kita harus pahami. Terus ada teknik mengulur waktu, hindari ancaman atau tekanan, tenang ya. Nanti bagaimana supaya tenang, nanti ada tekniknya. Catat dan analisis pembicaraan. Ya. Ini harus dilatih ya. Kalau kita tidak bawa catatan, misalnya seperti itu, teman-teman harus melatih ingatan. Ya. Karena dalam komunikasi itu kemampuan mendengarkan itu jauh lebih tinggi. Nanti kita akan praktikkan bagaimana cara kemampuan mendengar kita. Terus jangan menjanjikan sesuatu, pahami 5 plus minus 2 manusia. Nah ini maksudnya apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya adalah ketika orang itu bahagia, maka dia bisa mengingat persoalan yang berat-berat itu 7, kalau nggak bahagia cuma 3. Yang terakhir adalah jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan. Wah ini kalau pas kita yang sebagai negosiator. Karena apa? Karena ternyata perilaku kita itu akan dipengaruhi oleh yang namanya state, emosi kita pada saat itu. Nah, lawan bicara kita itu sangat-sangat pandai sekali bagaimana untuk mengelola emosi kita. Nah, selain itu akan diajarkan tentang bagaimana teknik presentasi yang memukau untuk negosiasi. Ya, kita akan belajar tentang human model, bagaimana perilaku itu berubah, apa yang mempengaruhi perilaku, itu human model. Terus yang kedua kita akan belajar tentang state management, bagaimana menjaga state kita. State ini adalah emosi kita supaya tetap stabil, tetap bahagia, sehingga apa? Sehingga akan mempengaruhi perilaku kita juga. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang HLP. HLP ini adalah hypnotic language pattern, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan teknik-teknik persuasif komunikasi. Yang keempat kita akan cerita tentang hypnotic storytelling, ya, bagaimana cerita yang memukau, bagaimana cerita yang mempengaruhi. Yang terakhir adalah NBG, New Behavior Generator, bagaimana menanamkan identitas baru, perilaku baru kepada seorang negosiator, bagaimana menanamkan perilaku baru terhadap seorang yang critical thinking, ya ini penting sekali. Nah, nanti teknik-teknik ini yang akan kita praktekkan di kelas online kita. Teman-teman silahkan ya bergabung di kelas ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat teman-teman semuanya setelah pelatihan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya.